Hampir 30 tahun setelah kota Cleveland menjadi tuan rumah SummerSlam yang cukup aneh pada tahun 1996, acara premium terbesar kedua WWE tahun ini akhirnya akan kembali ke sana. Kali ini, alih-alih Shawn Michaels dan Vader, kita mungkin akan melihat Cody Rhodes dan Solo Sikoa untuk memperebutkan kejuaraan WWE di acara utama. Itu masuk akal kalau rumor Roman Reigns yang dijadwalkan untuk kembali menjadi kenyataan. Selain itu, ada 6 pertandingan lainnya. 5 diantaranya adalah untuk gelar juara, dan yang satunya yaitu CM Punk dan Drew McIntyre, yang bisa dibilang merupakan perseteruan terpanas di seluruh dunia gulat tahun ini. Meskipun dipenuhi pertandingan kejuaraan, para fans agak terbagi pendapatnya tentang apakah pertandingan-pertandingan ini tuh layak untuk acara sebesar SummerSlam. Beberapa pertandingan sudah disiapkan oleh perseteruan yang kurang menarik, dan acara utamanya yang mungkin Cody Rhodes dan Solo Sikoa terasa lebih seperti pertandingan yang akan menutup acara premium Backlash daripada SummerSlam. Jadi ya, ada alasan untuk khawatir emang. Tapi ada juga banyak alasan untuk kita optimis. Adanya pertandingan CM Punk dan Drew McIntyre itu salah satu perseteruan tanpa gelar terpanas yang pernah ada. Liv Morgan dan Rhea Ripley juga sangat mengagumkan, serta Gunther dan Damian Priest benar-benar kasih lebih dari yang diharapkan sejauh ini. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Damian Priest melawan Gunther untuk kejuaraan gelar dunia kelas berat. Kayaknya nggak ada seorang pun di WWE yang meningkat lebih cepat daripada Damian Priest. Dia jelas hebat sebagai bintang di Judgment Day dan udah meraih kemenangan besar di WrestleMania 40. Tapi kalian semua pasti melihat seberapa besar kepercayaan dirinya selama beberapa bulan terakhir, baik di mikrofon maupun dalam cara dia membawa dirinya. Damian Priest mulai benar-benar terasa seperti sang juara dunia. Tapi, Gunther adalah pegulat baru terbaik yang pernah dimiliki WWE selama bertahun-tahun. Ia adalah pegulat yang jadul yang juga terasa modern, keras, tangguh, dan memahami psikologi ring dengan sempurna, serta juga dapat beradaptasi untuk bekerja bersama pegulat dengan berbagai gaya. Dengan segala hormat untuk The Miz, Mr. Perfect, dan yang lainnya, Gunther itu juara interkontinental terhebat sepanjang masa. Dan ia pantas untuk menjadi juara kelas pada dunia, cepat atau lambat. Jadi ya, Gunther kemungkinan besar akan memenangkan gelar juara dunia ini. Satu-satunya pertanyaan yang memberatkan prediksi itu tuh, apakah Gunther akan memenangkannya di SummerSlam? Atau apakah Gunther akan kalah di pertandingan ini dengan cara yang mungkin tidak terduga dan kemungkinan memenangkannya dalam pertandingan ulang di Bash in Berlin, Jerman pada akhir Agustus? Perkiraanku sih WWE akan pilih opsi yang kedua. Hal ini akan kasih Damian Priest hampir 1 bulan lagi sebagai juara dunia, kasih kita acara utama yang jelas untuk acara premium yang baru. Dan itu akan memungkinkan Gunther yang berasal dari Austria dan pernah berkarir lama di Jerman, mungkin bisa memenangkan gelar juara dunianya di sana. Jadi prediksiku, Damian Priest akan mengalahkan Gunther dan pertahankan gelar juara dunianya. Komen prediksi kalian. Logan Paul melawan LA Knight untuk kejuaraan gelar Amerika Serikat. Para fans WWE sudah menunggu LA Knight untuk mendapatkan momen besarnya selama lebih dari setahun. Dan akan mengejutkan kita semua kalau ia akhirnya tidak mendapatkan momen itu di SummerSlam. LA Knight masih sangat populer di kalangan penonton, tapi orang-orang perlu melihat beberapa kemajuan ke depan. Meskipun LA Knight karismatik, seorang pegulat perlu memenangkan beberapa pertandingan besar dan gelar sesekali untuk mempertahankan popularitasnya, atau orang-orang akan beralih ke sesuatu yang lebih baru dan lebih bersinar. Sekaranglah saatnya untuk membawa LA Knight ke level berikutnya dan melihat apakah LA Knight itu pantas menjadi juara mid-card. Ditambah lagi, ini saatnya untuk lepasin gelar itu dari Logan Paul. Aku suka banget Logan. Aku cuma butuh waktu 30 detik buat benar-benar ubah pikiranku selama pertandingan tag teamnya di WrestleMania 38 bareng The Miz. Logan itu hebat, dan penampilannya telah menghasilkan banyak publisitas yang positif. Namun, SmackDown benar-benar tertinggal dari Raw saat ini. SmackDown butuh sang juara yang hadir setiap minggu dan jalani alur cerita yang konsisten. Sayangnya itu bukan Logan Paul.
Jadi walaupun aku ngefans sama Logan Paul dan akan sangat terbuka kalau dia mau coba rebut gelar-gelar lainnya di masa mendatang, tapi aku juga siap buat coba kasih gelar juara Amerika Serikatnya ke orang lain. Jadi prediksiku, LA Knight akan menjadi juara Amerika Serikat yang baru. Bayley melawan Nia Jax untuk kejuaraan wanita WWE. Dengan segala hormat buat Bayley yang jelas-jelas akan masuk Hall of Fame, tapi aku frustasi ke pencapaiannya sampai saat ini. Dan aku juga nggak begitu paham apa yang dilakuin sama karakternya. Menjelang Royal Rumble dan kemudian ke WrestleMania 40, Bayley menunjukkan performanya dengan sangat baik. Mudah buat ngedukung setelah dihianati Damage Control. Pertandingannya dengan Io Sky di WrestleMania juga salah satu pertandingan yang terbaik di acara itu. Dan terlihat kayak mempersiapkan Bayley buat sesuatu yang istimewa. Soalnya kan Bayley disukai banyak fans tuh. Tapi, kita malah ngelihat performanya turun sejak WrestleMania. Kebanyakan kasih promo yang generik dan kadang juga muncul seolah-olah dia masih jadi heel. Bayley jelas rentan, dia bisa kalah di SummerSlam. Soalnya kehebohan yang dimiliki Bayley sekarang udah hilang dan karena Triple H mungkin ingin kasih penghargaan ke Nia Jax atas betapa hebatnya Nia Jax sejak kembali. Nia jauh lebih baik daripada saat dia meninggalkan WWE untuk yang pertama kalinya. Dan bahkan para pembenci terbesarnya pun menyadari betapa berharganya Nia Jax sebagai monster heel. Karena semua itu, Nia kemungkinan akan menang. Tetapi jangan berharap kemenangan itu akan bersih. WWE benar-benar telah memberitahu bahwa Tiffany Stratton dan Copper Money in the Bank-nya mungkin akan terlibat. Tiffany sekarang sedang digambarkan sebagai sahabat dekatnya Nia Jax, tetapi ada petunjuk bahwa Tiffany mungkin bisa mengkhianatinya dan menguangkan kontrak itu saat Nia Jax menjadi juara. Kita lihat aja besok gimana. Prediksiku, Nia Jax akan menjadi sang juara dunia wanita yang baru. Sami Zayn melawan Bron Breakker untuk kejuaraan Intercontinental WWE. Aku ngeprediksi Bron Breakker akan kalahin Sami Zayn di Money in the Bank. Tapi Bron kalah, dan ceritanya tuh Bron gak anggap serius pertandingannya. Sekarang, Bron udah kembali fokus dan siap buat menangin gelar pertamanya di roster utama. Aku lebih yakin sih sekarang kalau Bron akan menjadi juara. Pertama, kecil kemungkinan Bron akan mendapatkan kesempatan ketiga buat rebut gelar Sami Zayn kalau Bron kalah lagi. Itu nggak masuk akal. Kedua, WWE berniat ngebuat Bron Breakker terlihat dominan sebisa mungkin. Dan 2 kekalahan berturut-turut dari Sami Zayn akan sangat merusak reputasinya. Ketiga, mungkin akan ada cerita yang lebih penting untuk diceritakan yang akan melibatkan Sami Zayn. Apakah Roman Reigns kembali di SummerSlam atau enggak? Hampir semua orang setuju bahwa The Bloodline Civil War mungkin akan segera terjadi. Sami Zayn jelas memiliki sejarah yang panjang dengan The Bloodline, dan akan mengejutkan kalau Sami nggak ikut di cerita itu besok. Di beberapa minggu terakhir, kita udah lihat Sami dipasangkan dengan musuh bebuyutannya Jey Uso, dan kemungkinan besar disitulah alur ceritanya, yang akan jauh lebih sederhana jika Sami tidak memiliki kejuaraan Intercontinental lagi. Jadi prediksiku, Bron Breakker akan menjadi juara Intercontinental yang baru. Liv Morgan melawan Rhea Ripley untuk kejuaraan gelar dunia wanita. Kalian bisa berargumen kuat kalau nggak ada wanita dalam sejarah gulat profesional yang pernah sehebat Rhea Ripley. Dia mungkin akan memenangkan gelar ini dan mengalahkan Liv Morgan dengan cepat. Tetapi perseteruan ini sangat panas, terutama dengan begitu banyak ketidakpastian seputar pacar Rhea Ripley, Dominic Mysterio, dan di pihak mana Dominic sebenarnya. Dominic cukup konsisten berduaan dengan Liv Morgan saat Rhea Ripley absen karena cedera. Tetapi selama itu, Dominic menyatakan kalau dia akan selalu setia dan tidak akan pernah meninggalkan maminya. Banyak fans menganggap pengkhianat yang sebenarnya itu adalah Finn Balor. Dan dia adalah yang akan mengkhianati Rhea Ripley demi Liv Morgan, yang berujung perpecahan The Judgment Day, di mana Balor dan JD McDonough keluar dan tetap menjadi heel. Sementara Rhea Ripley dan Damian Priest akan menjadi babyface. Tapi kayaknya itu bisa terjadi di kemudian hari. Yang lebih mungkin terjadi besok di SummerSlam itu si Dominic yang ikut campur, kasih Liv Morgan kemenangan dan ngebuat semua orang bertanya-tanya, Dominic itu sengaja atau enggak? Itu akan kasih alur cerita di Raw selama sebulan lagi dan biarin alur cerita Finn Balor nggak terjawab sampai waktu yang tepat. Prediksiku, Liv Morgan akan mempertahankan gelar juara dunianya karena bantuan dari Dominic Mysterio yang nggak disengaja.
CM Punk melawan Drew McIntyre dengan wasit spesial Seth freaking Rollins. Bisakah perseteruan yang epic ini untuk selamanya mengakhiri anggapan bodoh kalau pertandingan itu harus memiliki kejuaraan biar pertandingan itu jadi berarti? Di pertandingan ini, gak ada yang pantas kalah. Untungnya bagi siapapun yang kalah, kemungkinan itu karena Seth Rollins, dan apapun yang terjadi akan menyiapkan perseteruan spin-off atau pertandingan 3 orang antara semua yang terlibat. Mengingat mereka bertiga emang saling benci di kehidupan nyata, dan seberapa besar para fans juga terlibat. Gak mungkin besok ada yang kalah bersih, dan gak mungkin juga WWE akan selesain perseteruan ini setelah satu pertandingan. Aku masih bingung siapa yang lebih pantas. Tetapi ada satu hal nih, CM Punk belum pernah menang sejak kembali ke WWE. Punk cedera di Royal Rumble, dan sejak itu, Punk cuma bisa andalkan mulutnya buat lancarkan alur cerita. Punk perlu mengingatkan semua orang bahwa Punk mampu meraih kemenangan yang besar, dan mengingat seluruh kisah Drew McIntyre yang akhir-akhir ini tuh nggak beruntung, mungkin masuk akal bagi Drew untuk menerima kekalahan di SummerSlam. Drew bisa menang di Bash in Berlin, dan lanjutin lagi perseteruannya sampai Bad Blood, pertandingan terakhir, Hell in a Cell, CM Punk yang menang. Jadi prediksiku, CM Punk akan mengalahkan Drew McIntyre di SummerSlam. Cody Rhodes melawan Solo Sikoa untuk kejuaraan gelar WWE. Solo Sikoa udah pasti nggak akan menang. Solo udah mainin perannya dengan baik dan mulai menunjukkan jati dirinya sejak Roman dan The Rock mengambil cuti panjang setelah WrestleMania. Tetapi Solo masih belum berada di level juara WWE. Jadi, meskipun ada kemungkinan Solo bisa menang di pertandingan ini dengan count out atau sesuatu yang nggak bikin pergantian gelar, hampir dapat dipastikan Solo Sikoa itu kalah. Walaupun udah pasti mungkin, gimana Solo kalah dan apa yang terjadi di pertandingan ini tuh jauh lebih menarik daripada hasilnya. Sang Tribal Chief yang baru, setidaknya menurut Solo sendiri, itu nggak ngehormatin Roman Reigns dari kemarin selama berminggu-minggu. Solo secara sistematis menyingkirkan anggota keluarga terdekatnya dari The Bloodline dan menyingkirkan sang wise man Paul Heyman dengan serangan yang cukup kejam. Apakah emang Solo yang jadi nakal dan ambil keputusan sendiri? Atau apakah Solo bertindak atas perintah dari The Rock? Atau apakah ada sesuatu yang lebih besar yang sama sekali nggak kita ketahui akan terjadi di sini? Aku nggak tahu. Namun, menurutku kita akan melihat Jake Fatu, Tama Tonga, dan Tonga Loa menyerang Cody Rhodes. Dan sebelum Solo memenangkan pertandingan, kita akan melihat Roman Reigns kembali. Mungkin bersama Paul Heyman. Dan itu akan mengakibatkan Solo Sikoa kalah. Mengganggu pertandingan kejuaraan gelar dari keluarganya sendiri, itu mungkin akan membuat The Rock marah. Dan akan menyebabkan pertikaian jangka panjang di antara Roman Reigns dan The Rock yang dapat langsung mengarah ke pertandingan di WrestleMania 41. Itu masih kemungkinan. Aku juga nggak sepenuhnya yakin tentang semua ini. Tapi yang aku yakin tuh Cody pasti tetap keluar dari SummerSlam masih jadi sang juara WWE. Prediksiku, Cody Rhodes akan mengalahkan Solo Sikoa. Itulah prediksiku ke semua pertandingan yang ada di SummerSlam tahun 2024 ini. Aku pengen kalian semua komen prediksi kalian di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 4.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boys, see you.